Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Arga Radio. Dan jangan lupa untuk rencang semua bisa bergabung ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang pendakian Gunung Argopuro via Bremi. Jadi cerita ini datang dari rencang kita bernama Bella yang berdomisili di Surabaya. Harapan Bella untuk semua yang mendengarkan kisahnya ini nanti bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung. Jadi tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan suatu tempat ataupun tokoh tertentu. Oke, tanpa berlama-lama ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Jadi kali ini ada email yang masuk dari rencang kita bernama Bella yang berdomisili di Surabaya. Nah, di tahun 2015, Bella ini sempat mendaki ke Gunung Argopuro via Bremi. Dan sebelum saya menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mbak Bella ini alami dalam pendakian itu, sedikit ingin saya ulas mengenai Gunung Argopuro. Karena entah kenapa, bagi saya pribadi, Gunung Argopuro ini selalu menarik untuk dibahas, untuk diperbincangkan. Gunung Argopuro ini menjadi sangat menarik, karena jalur yang ada di Argopuro ini adalah jalur terpanjang di Pulau Jawa. Kira-kira 40 km perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita lalui agar bisa sampai di puncak. Dan puncaknya itu ada 3, yaitu Puncak Argopuro, Puncak Rengganis, dan satunya itu Puncak Hyang. Jadi awal kisah dari Bella itu di waktu tahun 2015. Awalnya Bella ini mau mendaki ke sana karena dia ini diajak oleh satu temannya yang bernama Rizal. Jadi Bella dan Rizal ini adalah teman yang sangat akrab. Nah, waktu itu Bella ini langsung setuju dengan ajakan si Rizal untuk mendaki ke Argopuro via Bremi karena memang kebetulan Bella ini belum pernah ke Argopuro, Rizal juga kondisinya belum pernah ke sana. Jadi mereka berdua ini mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk bisa menaklukkan puncak dari Gunung Argopuro. Singkat ceritanya, Bella ini izin dengan pacarnya pada waktu itu. Pacarnya Bella ini namanya Hendra. Bella ini izin, dia bilang, "Yang, aku kok diajak sama si Rizal untuk naik ke Argopuro." Waktu itu Hendra ini cuma menjawab, "Ya terserah kamu aja. Ya langkah lebih baiknya kamu pamitlah sama bapak ibu. Kalau toh memang orang tuamu mengizinkan, ya berangkat toh nggak apa-apa, dan tetap hati-hati." Sampai pada akhirnya, si Bella pun langsung WA chat dengan bapaknya. Jadi di WA-nya ini Bella bilang, "Pak, aku mau izin untuk mendaki ke Argopuro, diajak sama Rizal." Karena memang kebetulan orang tua dari Bella ini, khususnya bapaknya itu sudah sangat mengenal dengan sosok Rizal. Karena Rizal ini sudah seringlah main ke rumahnya Bella, jadi sering kumpul-kumpul di sana bareng juga dengan pacarnya Bella, si Hendra. Dan pada waktu itu bapaknya ini menjawab, "Loh, kok kamu ini mau ke Argopuro? Kan Argopuro kemarin baru kebakaran, Duk." Jadi seperti yang kita tahu rencang semua, pada tahun 2015 itu adalah musim kemarau yang cukup panjang. Dan banyak sekali dari beberapa gunung yang mengalami kebakaran. Dan termasuk salah satunya Argopuro itu. Nah, maka dari itu bapaknya Bella ini agak khawatir. Dan beliau ini menjawab, "Janganlah, resikonya besar. Karena itu baru kebakaran. Nanti aja di lain waktu." Akan tetapi Bella ini agak ngeyel awalnya. "Ayo toh Pak, aku diizinin, wong aku juga sama Rizal, sama 3 temanku juga, sama pacarnya si Rizal juga." Sampai pada akhirnya karena Bella ini terus-menerus ngerayu bapaknya, bapaknya pun mengizinkan dengan catatan harus ekstra hati-hati. Singkat cerita, di H-1 sebelum keberangkatan ke Argopuro, Bella ini menuju ke salah satu minimarket yang ada di dekat rumahnya.
dia ini belanja logistik untuk dia bawa dalam pendakian besok. Setelahnya dia ngecek lagi peralatan pendakian yang mau dibawa. Jadi Bella ini memang aktif dalam dunia pendakian, maka dari itu dia ini punya perlengkapan gunung. Dia persiapkan semuanya dari mulai sleeping bag, matras, dan lain sebagainya. Singkat cerita, hari pendakian tiba, di mana itu adalah malam hari. Si Bella, Rizal, dan ketiga temannya ini pun ngumpul di rumahnya Bella. Setelahnya mereka berangkat diantar oleh bapaknya Bella dengan mobil sampai di terminal kecil. Nah, sesampainya di sana, di terminal kecil itu, mereka pun langsung naik bus untuk menuju ke terminal Probolinggo. Sesampainya di terminal Probolinggo itu pada sekitaran jam 11 malam, mereka turun dari bus, mereka pun langsung ke warung karena mereka ini lapar gitu. Jadi memang banyak warung di terminal, mereka makan di salah satu warung itu dan setelah makan mereka duduk-duduk di sebelah warung. Jadi yang punya warung ini ibu-ibu dan sempat tanya sama mereka, "Dik, mau kemana?" "Oh ini bu, mau berangkat ke Argopuro, ke Bermi." "Oh udah kemalaman." "Memang iya bu, rencananya besok pagi-pagi baru berangkat dari terminal. Tapi saya bingung bu, mau tidur di mana?" "Kok bingung? Tidur di sini aja nggak apa-apa, di sebelah warungnya ibu." Jadi di sebelah warung ini ada seperti bangunan, semacam pos ronda kecil. Nah akhirnya mereka mengucapkan terima kasih dengan ibu pemilik warung. Dan setelah makan itu mereka semua beristirahat di situ dan di keesokan harinya mereka bangun dan ternyata mereka bertemu dengan banyak pendaki di terminal yang mau ke Argopuro. Jadi ada yang dari Jogja, dari Jakarta, dan ada pula satu orang dari Bali. Dan total semuanya menjadi 15 orang. Setelahnya mereka semua berangkat menuju ke Bermi dan sesampainya di sana mereka langsung melakukan perizinan di pos polisi setempat. Karena memang pada waktu itu ada dua cara yang bisa ditempuh untuk melakukan perizinan menurut informasi dari Bella. Satu bisa dari pos polisi setempat dan yang kedua bisa melalui rumah dari warga sekitar. Nah sebelum memulai pendakian, mereka ini sempat mampir dulu untuk makan siang. Karena pada waktu itu sudah masuk siang, mereka mampir ke salah satu warung dan karena kebetulan di warung itu menunya ada ayam goreng sama ayam bumbu Bali. Jadi pada waktu itu ada beberapa yang pesen ayam goreng, ada pula yang pesen beberapa ayam bumbu Bali. Nah waktu itu Bella ini pesennya ayam bumbu Bali dan mereka ini semua makan rame-rame di situ. Nah ketika makanan dari Bella ini sudah hampir habis, Bella ini ngerasa kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang nyelip di giginya. Dia pun langsung berusaha untuk ngambil, ini apa toh yang nyelip, kok gak enak banget, batin si Bella. Dan ternyata setelah dapat, dia lihat dan dia ini kaget. Ternyata yang nyelip ini adalah belatung. Setelahnya Bella ini kan jadi mual-mual dan nasinya itu coba diurek-urek. Ternyata belatung itu banyak sekali di nasi ayam bumbu Balinya. Dia ini langsung lari ke toilet, dia mau muntah gitu loh. Nah setelah muntah dan agak tenangan, si Lia itu pacarnya dari Rizal, ngasih air putih sama Bella. Bella ini minum lalu menjelaskan sama semua temannya yang ada di sana. Dan setelah dicek sama semua temannya ternyata sama sekali nggak ada belatung. Nggak ada belatung sama sekali di nasinya Bella. Bahkan di nasi semua temannya nggak ada belatung sama sekali. Nah pada momen itulah Bella ini mulai merasa ada kejanggalan. Ini ada apa ya? Kok seperti ada yang janggal, batin si Bella. Akan tetapi si Rizal ini bilang, ya udahlah, mungkin kamu kecapean. Semalam kan kita semua tidur cuma di terminal. Jadi agak halu mungkin kamu. Aku juga bisa lah mengalami hal seperti itu karena kecapean. Udah Bel, gak usah dipikirin. Nah setelah makan, mereka pun membayar dan mengucapkan terima kasih. Sambil si Bella ini memohon maaf sama yang punya warung karena sempat ada insiden kecil tadi gara-gara dirinya. Bu, maaf ya bu, tadi aku sempat heboh. Nah pemilik warung ini pun memaafkan sembari tersenyum. Udah mbak, gak apa-apa. Mbaknya kan kecapean karena bawa tas yang gede gitu. Setelahnya mereka semua mulai jalan untuk memulai pendakian. Nah di awal perjalanan, mereka ini melewati kebun-kebun warga, ladang-ladang warga yang dimana mereka lihat pada waktu itu
Kebun-kebun warga ini ditanami seperti tanaman kopi, ada pula jagung, dan mereka ini senang sekali di awal pendakian itu. Mereka ini terus berjalan, sampai pada akhirnya mereka ini melihat ada satu gapura. Gapura ini bertuliskan "Selamat datang di Taman Hidup". Jadi gapura itu adalah batas penanda kalau mereka sudah mau masuk ke kawasan hutan. Setelah berjalan cukup lama, tibalah mereka ini di salah satu kawasan di mana kawasan ini berisi dengan pohon-pohon damar. Jadi pohon-pohon damar itu besar-besar, tinggi-tinggi, dan di situ mereka mengambil jalur ke arah kanan. Dan gak begitu lama mereka mulai masuk ke dalam hutan, di mana vegetasinya ini sudah mulai rapat. Jadi pohonnya ini tinggi-tinggi dan nampak gelap. Jadi seperti yang kita tahu di Argopuro ini memang sangat terkenal masih liar, masih sangat asri. Jadi di kiri kanan itu vegetasinya memang sangat rapat. Nah, trek ini mulai nanjak dan terdapat gundukan-gundukan seperti medan-medan yang terjal. Dan gak jarang pula mereka ini mendengar ada suara-suara dari hewan-hewan liar seperti babi hutan dan lain sebagainya. Lalu gak jarang pula mereka ini melihat tapak-tapak kaki hewan seperti kancil maupun rusa. Pokoknya rencang semua, di Argopuro ini seru. Dan kalau beruntung, kita juga akan menemui tapak-tapak macan, lalu burung merak yang kadang melintas. Jadi benar-benar Argopuro ini masih sangat asri. Nah, setelah mereka ini berjalan cukup lama, hujan mulai turun. Sampai pada akhirnya mereka berhenti untuk memakai jas hujan. Dan setelahnya mereka melanjutkan perjalanan di bawah guyuran hujan. Singkat cerita, pada sekitaran jam 5 sore, kabut ini sudah turun dengan cukup tebal. Mereka ini sampai di satu lokasi yang dinamakan Danau Taman Hidup. Jadi Danau Taman Hidup ini memang tujuan dari banyak orang kalau ke Argopuro ya. Karena memang Danau Taman Hidup ini sangat indah, cantik sekali. Jadi kalau di Argopuro ini punya Danau Taman Hidup. Kalau di Gunung Semeru punya Aranukumbolo. Dan kalau kita sedikit membaca sejarah rencang semua, memang di Gunung Argopuro ini tepatnya di Danau Taman Hidup, ada satu sejarah mengenai sosok Dewi Rengganis yang hilang di lokasi itu bersama para dayangnya. Nah, mitos yang berkembang sampai hari ini, kalau ada orang ataupun pendaki yang dengan sengaja merusak ataupun mengusik lokasi itu, maka nggak jarang orang atau pendaki itu akan disesatkan oleh sosok Dewi Rengganis. Ada pula mitos yang berkembang, kalau kita sampai berisik di sana, pokoknya mengganggu, mengusik lokasi itu, konon dengan tiba-tiba kabut ini akan turun dengan tebal dan menyelimuti orang yang mengganggu itu, dan orang itu bisa hilang secara misterius. Nah, itulah mitos yang berkembang di sana, sama halnya seperti kalau di Gunung Salak ada yang dinamakan halimun. Halimun itu kabut yang sangat tebal. Singkat cerita, mereka mulai membagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada pula yang masak. Setelahnya mereka semua ini makan. Mereka bersantai, menyeduh kopi, lalu ngobrol-ngobrol sembari bercanda berselimutkan kabut yang tebal pada malam itu. Sampai pada sekitaran jam 10 malam, si Rizal ini bilang sama semua temannya, kalau sekarang lebih baik masuk ke dalam tenda untuk istirahat dan tidur. Karena perjalanan menuju ke puncak di esok hari masih panjang. Lalu semuanya pun setuju, dan satu persatu dari mereka pun mulai masuk ke dalam tendanya masing-masing. Nah, di sini saya ceritakan rencang semua dari sisi tendanya Bella. Jadi Bella ini nggak langsung tidur. Dia ini masih ngobrol-ngobrol dengan Lia, pacar dari si Rizal itu, yang memang satu tenda dengan Bella. Jadi tendanya Bella ini ada 5 orang. Yang 3 ini langsung tidur kecuali si Lia sama Bella. Mereka berdua ini asik ngobrol. Nah, setelahnya Bella ini terdiam, karena pada waktu itu Bella ini sayup-sayup mendengar kok seperti ada pertunjukan wayang, ada suara dalang, suara sinden, suara gamelan. Bener nggak yang dia denger? Nah, dia ini menajamkan lagi pendengarannya. Ternyata bener. Lalu dia ini tanya sama si Lia,
Mbak Lia, denger nggak? Kok kayak ada pertunjukan wayang?" Lia ini mengangguk sambil tersenyum. Jadi nampak Lia ini tenang saja. Dan dia ini bilang sama Bella, "Udah Dik, kamu ini tenang aja. Nggak ada apa-apa. Itu pertanda kalau kita ke Argopuro lalu mendengar suara-suara seperti itu, berarti kita disambut baik oleh penghuni yang ada di sini." "Beneran tak, Mbak?" "Beneran. Aku dengar kayak gitu infonya." "Ya terlepas dari benar atau tidaknya ya aku nggak bisa mastiin lah Bel. Udahlah nggak usah takut. Coba kamu dengerin aja. Toh suaranya enak. Coba kamu dengerin." Dan setelah Bella ini mencoba lebih dengan seksama mendengarkan, ternyata benar-benar enak di telinga. Jadi sama halnya pengakuan dari Bella ini dengan dia ini sedang menonton pertunjukan wayang yang ada di kampung-kampung gitu loh. Ada suara dalang, ada suara sinden, ada suara gamelan. Jadi dalang ini seperti sedang memainkan goro-goro. "Oh bumi gonjang kancing." Jadi benar-benar akhirnya Bella ini menikmati suara tersebut dengan Lia. Dan 3 teman yang satu tenda dengan mereka nampak tidur pulas. Dan sampai mereka ini akhirnya bisa tertidur. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka semua masak dan sarapan. Setelahnya mereka berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan. Dan sebelum jalan, mereka sempatkan terlebih dahulu untuk foto-foto di sekitaran danau Taman Hidup. Nah, setelah puas mengabadikan momen di sana, mereka semua pun mulai melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos Cemoro Limo. Mereka jalan sampai mereka ini tiba di satu hutan yang dinamakan Hutan Lumut sebelum sampai di pos Cemoro Limo. Kenapa lokasi itu dinamakan Hutan Lumut? Karena di situ informasi dari Bella, banyak pohon-pohon yang sangat besar dan ditumbuhi lumut-lumut dengan sangat tebal. Jadi lumut-lumut ini tumbuh menjalar gitu loh di pohon-pohon itu. Dan karena sinar matahari memang tidak bisa masuk ke kawasan hutan, jadi kondisinya sangat lembab. Nah, mereka ini masih berjalan dengan suasana yang agak bikin merinding karena situasi di hutan lumut itu sendiri memang sangat senyap, sepi sekali. Jadi mereka ini jalan, gak bicara satu sama lain, dan gak begitu lama. Tiba-tiba ada yang membisikkan sesuatu di telinga kanannya Bella, seperti menyapa Bella. "Bella." Dan suara itu jelas suara sosok nenek tua. Bella ini agak takut, tapi berusaha dia tepis ketakutannya itu. Dia diam aja dan terus lanjut jalan dengan agak cepat. Nah, Rizal ini kan kondisinya agak curiga, melihat Bella yang tiba-tiba jalan agak cepat, dan matanya seperti nggak tenang, melirik ke kanan, melirik ke kiri. Dan di situ Rizal akhirnya tanya sama Bella, "Kamu kenapa tuh Bel?" "Nggak apa-apa. Udah, jalan aja Zal." Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua sudah melewati hutan lumut. Jadi sudah mulai naik ke atas. Akan tetapi kondisinya masih gelap, karena sinar matahari belum bisa menembus kawasan itu. Dan gak lama kemudian, Rizal menginstruksikan kepada teman-teman yang lain untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan semua teman-temannya pun setuju. Dan ketika sedang minum, Bella ini mendengar lagi, kok kayak ada suara rame-rame. Dia pun melihat ke arah hutan lumut tadi yang ada di bawah, karena sumber suaranya memang berasal dari hutan lumut itu. Jadi seperti ada keramaian, layaknya orang yang sedang jual beli. Bella ini mendengar ada suara orang dewasa yang sedang ngobrol, ada suara anak kecil yang sedang bermain, berlarian. Di momen itu, Bella ini masih tetap diam aja, gak bilang sama teman-temannya. Tapi sekali lagi di situ, Rizal bertanya dengan nada curiga, "Kamu kenapa, Bel? Kok wajahmu panik gitu?" Tapi Bella cuma menggelengkan kepala dan menjawab ke Rizal ini, "Gak apa-apa, Sal." Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos Cemoro Limo. Jadi di pos Cemoro Limo ini adalah lokasi dengan tanah yang cukup landai, jadi bisa untuk mendirikan beberapa tenda. Akan tetapi mereka ini gak mendirikan tenda, mereka ini cuma menyempatkan diri untuk istirahat. Mereka mengatur nafas, ngobrol, bercanda, dan mereka juga sempat bikin kopi dan memasak mie instan di situ untuk makan siang. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, Rizal ini bilang sama teman-teman yang lain, "Pokoknya nanti kita mendirikan tenda setelah ini ya.
karena ada satu lokasi lagi. Kalau nggak salah ini, aku baca-baca soalnya di Google itu ada lokasi yang aku ini lupa namanya. Pokoknya tanahnya juga landai dan agak luas untuk mendirikan tenda. Nah, teman-teman yang lain pun setuju. Setelahnya mereka kembali berjalan. Nah, memang di Argopuro ini adalah jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa Rencang semua, seperti yang saya singgung di depan. Maka dari itu kalau mau mendaki ke sana, semuanya harus dipersiapkan dengan sangat matang ya. Jadi mulai dari manajemen waktu, manajemen logistik harus benar-benar matang dan disiplin. Setelah mereka berjalan cukup jauh, akhirnya tibalah mereka di satu lokasi yang tadi Rizal ini sempat bilang. Jadi ada tanah yang cukup landai dan agak luas. Nah, disitulah mereka memutuskan untuk mendirikan tenda karena sesampainya di sana, hari ini sudah mulai gelap dan kabut ini sudah mulai turun dengan tipis pada sore itu. Nah, akhirnya mereka pun mendirikan tenda pada sekitaran jam 5:30 sore. Ketika waktu sudah mau masuk ke maghrib, mereka semua bahu-membahu mendirikan tenda. Dan setelah semua tenda itu berdiri, semua sudah rapi, mereka pun mulai mengeluarkan logistik dan masak untuk makan malam sebelum mereka ini tidur. Dan di sekitaran jam 9 malam, setelah mereka semua ini makan, bersantai dan ngopi, mereka pun memutuskan untuk langsung istirahat, masuk ke tendanya masing-masing dan tidur. Karena perjalanan ini akan dilanjutkan lagi besok harinya dan mereka akan langsung menuju ke puncak. Jadi lokasi yang mereka tempati untuk mendirikan tenda itu memang tidak begitu jauh untuk menuju ke puncak. Nah, akhirnya mereka semua masuk ke dalam tenda masing-masing untuk istirahat dan tidur. Dan singkat ceritanya, di pagi harinya mereka semua terbangun dan sarapan. Nah, setelah sarapan, Rizal ini menginstruksikan kepada semua temannya untuk bersiap-siap ke puncak di hari itu dan mereka semua tampak sangat bersemangat. Dan setelah berdoa bersama-sama, berangkatlah mereka untuk summit menuju ke puncak. Dan semua barang bawaan mereka termasuk tas keril juga mereka bawa. Karena rencananya mereka semua akan turun melalui jalur Baderan. Jadi akan lintas jalur gitu loh. Ketika nanti mereka pulang, mereka nggak lewat jalur Bermi lagi. Nah, sampai pada akhirnya, tibalah mereka ini di satu titik lokasi di mana di situ nampak ada batu-batu yang besar. Disitulah keril mereka tinggal, tas keril itu mereka tinggal di situ, di satu titik itu. Dengan harapan agar perjalanan sampai ke puncak mereka itu lebih ringan. Dan setelahnya mereka pun memulai pergerakan menuju ke puncak. Pada waktu itu Bella mengakui kalau dirinya sangat bahagia karena bisa mendaki di Argopuro. Dan singkat cerita mereka semua itu sampai di puncak dan 3 puncak dari gunung itu yang lokasinya saling berdekatan, puncak Argopuro, puncak Rengganis dan puncak Hyang, semuanya mereka hampiri. Mereka ini foto-foto di semua puncak-puncak itu. Nah, setelah puas menikmati keindahan dari puncak dan berfoto-foto, mereka semua pun memutuskan untuk turun. Dan pada saat mereka turun, mereka akan mampir di titik lokasi tempat mereka ini menaruh tas keril dan barang-barang mereka. Nah, di situ Rizal bilang sama teman-temannya untuk istirahat terlebih dahulu di lokasi itu. Mereka mengatur nafas, mereka minum, dan nampak yang cowok-cowok ini pada merokok. Dan setelah cukup beristirahat, mereka ber-15 ini mulai jalan turun untuk menuju ke Cikasur dengan lintas jalur. Mereka ini naik via Bermi dan turun via Baderan. Nah, sebelum sampai di Cikasur, mereka sampai terlebih dahulu di Cisentor dan mereka ini sudah ketemu dengan gelap. Dan sampai pada akhirnya mereka mulai mendirikan tenda di sana dan akan melanjutkan perjalanan turun mereka di keesokan harinya. Nah, ketika mereka sampai di Cisentor, mereka ini melihat ada satu bangunan. Jadi satu bangunan ini seperti pos kampling yang dibuat menggunakan papan-papan kayu. Dan ukurannya gak terlalu besar, jadi di dalamnya bisa untuk tidur beberapa orang. Setelahnya si Rizal ini memberi instruksi kepada semua temannya untuk mendirikan tenda. Siapa yang mau tidur di pos silahkan, dan sisanya nanti tidur di tenda. Mulailah mereka berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada pula yang mengambil air. Jadi di Cisentor ini memang ada sumber air rencang semua. Dan singkat cerita pada malam itu ada dari beberapa mereka yang tidur di dalam tenda, ada pula yang tidur di satu bangunan yang seperti pos kamling tadi.
Nah, pada malam itu setelah makan malam, mereka pun bersantai, mereka menyeduh kopi, dan Bella ini memilih untuk tidur di dalam satu bangunan tadi yang seperti pos kamling. Nah, Bella ini ada di sana bersama Lia. Dan ketika Bella sama Lia ini sedang asik ngobrol dan menyesap secangkir kopi, Bella ini sempat tanya sama Lia, Mbak Lia ini ngerasain nggak ada yang aneh? Enggak, aneh kenapa? Biasa aja lah. Nggak gitu Mbak, aku kok dari tadi ngerasain kayak ada yang ngawasin aku ya dari berbagai arah, dari berbagai penjuru gitu. Aku jadi nggak nyaman Mbak. Udahlah, nggak usah mikirin yang kayak gitu Bel, nggak usah mikir yang macem-macem. Wong di sini lagi di tengah hutan kok kamu mikirnya yang aneh-aneh. Udah kamu nggak usah berusaha mengikuti apa yang kamu rasakan. Udah santai aja, kita ngopi, kita nikmati malam ini. Setelahnya nanti kita tidur, jawab Lia berusaha menutup obrolan itu. Nah, Bella ini masih aja bilang seperti itu, sampai pada akhirnya Lia pun mengajaknya untuk tidur di dalam tenda. Dan pada waktu itu Lia langsung bisa tidur. Akan tetapi Bella ini belum bisa tidur. Akhirnya dia mendengarkan musik dari handphonenya agar dia pun bisa tertidur ketika berada di dalam tenda. Sampai pada akhirnya masuk ke jam 3 dini hari, Bella ini masih belum bisa tidur. Dia pun iseng manggilin teman-temannya yang ada di tenda lain. Oi, udah pada tidur belum? Di sebelah. Akan tetapi gak ada sahutan dari teman-temannya, jadi benar-benar senyap. Dan gak lama kemudian, Bella ini mendengar ada suara wanita yang menangis dari jarak yang agak jauh. Awalnya ini sayup-sayup, sampai pada akhirnya suara ini terdengar semakin mendekat dan terdengar dengan sangat jelas. Bella ini mulai ketakutan. Ini kok bener suara wanita nangis. Bella ini gemeteran hebat, sangat ketakutan dia. Nah, dia ini melihat teman-teman semua ini sudah tertidur. Setelahnya suara wanita menangis ini benar-benar tepat berada di belakang tendanya. Jadi suara tangisnya itu semakin keras. Dan Bella ini cuma duduk aja di dalam tenda sambil berselimutkan sleeping bag. Dia nggak tahu harus ngapain. Keringat dingin ini mulai keluar, membanjiri sekujur tubuhnya. Nah, dia ini mau bangunin teman-temannya, tapi nggak bisa gitu loh. Tubuhnya ini merasa kaku karena saking takutnya dia. Dan tiba-tiba suara wanita nangis itu berubah menjadi suara wanita yang lagi tertawa. Dan tertawanya itu terdengar aneh. Bella ini semakin ketakutan. Dia itu nggak bisa untuk berteriak ataupun menggerakkan tubuhnya untuk minta tolong. Jadi kalau istilah Jawanya ini rencang semua, Bella ini mengalami ketenggengan. Jadi Bella itu ketenggengan sampai nangis karena saking takutnya. Dan secara tiba-tiba, suara wanita itu sudah nggak terdengar lagi. Dan Bella pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Dia langsung masuk ke dalam sleeping bag-nya dan berusaha untuk tidur dengan rasa ketakutan yang tidak karu-karuan. Dan gak lama berselang, Bella ini kembali merasakan kalau tendanya itu seperti ada yang menyeret. Seret, seret. Sampai pada akhirnya, dia pun gak kuat. Dia bangunin Lia. Tapi anehnya, Lia itu gak merespon sama sekali. Nampak masih tertidur dengan sangat pulas. Dan setelah gangguan-gangguan itu hilang, barulah Bella akhirnya bisa tertidur karena dia sudah sangat kelelahan. Dan di pagi harinya, dia ceritakan semuanya sama si Lia. Lalu mereka berdua pun ngecek apakah pasak dari tenda mereka bergeser, karena Bella semalam merasa tendanya seperti ada yang menyeret. Dan setelah dicek oleh mereka berdua, pasak dari tenda mereka itu bergeser. Jadi berarti betul tenda itu sempat diseret oleh sesuatu, oleh entah energi apa atau sosok apa. Dan disitulah Lia berusaha untuk menenangkan Bella. Singkat cerita, setelah sarapan, mereka semua berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan turun untuk menuju ke Cikasur pada pagi hari. Nah, setelah mereka cukup jauh berjalan, mereka mulai masuk ke kawasan hutan yang vegetasinya sangat rapat. Dan disitulah ada satu momen ketika pada saat itu Bella melihat
ada seorang anggota cowok yang namanya Gito tiba-tiba membungkuk seperti sedang memungut sesuatu. Akan tetapi entah pada waktu itu apa yang dia pungut. Dan gak lama kemudian, Rizal yang jalan paling depan memberi kode untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian mereka duduk sembari minum, mengatur nafas. Dan tiba-tiba, di tengah kesunyian hutan itu, mereka semua mendengar ada suara besar dan menggema. Iki alasku, tanganmu ojo glanting. Nah, di tengah situasi mencekam itu, salah satu dari mereka yang bernama Gito pun bilang ke semua temannya dengan nada yang bergetar, kalau tadi dia memungut selai bulu merak. Dan di momen itulah, Rizal langsung mengajak semua yang ada di sana untuk berdoa, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, mereka ini pun melanjutkan perjalanan, dan tibalah mereka di satu lokasi, di mana lokasi itu mereka kenali betul, itu adalah pos Cemoro Limo. Loh, kok sampainya di Cemoro Limo? Batin si Rizal. Padahal mereka tujuannya kan ke Cikasur, mereka turun via Baderan, kok sampai di jalur Bermi lagi? Mereka benar-benar bingung pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Rizal ini menyuruh semua temannya untuk melanjutkan perjalanan turun lewat jalur Bermi lagi, sembari terus-menerus untuk melafalkan doa. Cepat yuk, biar kita sampai di base camp dengan segera. Karena sampai di base camp ini kan bisa memakan waktu 4-5 jam. Maka dari itu, Rizal ini ingin cepat-cepat biar nggak ketemu dengan gelap. Nah, meskipun mereka ini sudah jalan dengan sangat cepat, biar tidak terkena dengan gelap, akan tetapi tetap aja kena gelap. Lalu maghrib pun tiba, dan seperti yang kita tahu rencang semua, di waktu-waktu maghrib, energi-energi dari jin ini sedang tinggi-tingginya. Nah, akhirnya si Bella ini bilang sama teman-temannya, ini gimana kalau kita berhenti dulu nunggu waktu maghrib ini berlalu? Nah, semua teman-teman pun setuju, dan mereka ini duduk sambil menunggu waktu maghrib. Singkat cerita, mereka pun kembali berjalan turun dan memasuki hutan damar yang di awal pendakian itu sempat mereka lewati. Dan setelah berhasil melewati hutan tersebut, sampailah mereka di bawah dan ketemu dengan beberapa warung. Mereka semua pun berucap, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di bawah. Nah, rencang semua, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentunya. Jadi di gunung atau dimanapun kita itu nggak boleh ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Apalagi di gunung, etika harus benar-benar kita jaga. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan bawa apapun kecuali sampah. Dan jangan mengambil apapun kecuali gambar. Nah, walaupun Gito hanya mengambil rontokan bulu merak, tapi itu kan bukan menjadi hak dia untuk mengambilnya dari kawasan hutan itu. Seperti contoh banyak dari para pendaki yang dengan sengaja memetik bunga Edelweiss, bunga abadi itu. Bunga Edelweiss, bunga abadi itu adalah bunga yang langka dan hampir punah dan juga dilindungi. Jadi biarlah dia tetap tumbuh dan mati di tempat yang seharusnya. Nah, itulah kisah perjalanan 15 pendaki di Gunung Argopuro. Dan saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Terima kasih telah menyimak cerita kali ini dan sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.